Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kimia, perkenalkan nama saya Gusti Rahman. Saya mahasiswa pendidikan kimia Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi kimia mengenai sejarah perkembangan model atom. Sebelum kita lanjut tentang materi sejarah perkembangan model atom, terlebih dahulu kita lihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi ini. Adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu menganalisis perkembangan model atom. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menggambarkan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Dan peserta didik mampu menjelaskan perkembangan, kelemahan, dan kelebihan dari masing-masing teori atom berdasarkan eksperimen. Baiklah, selanjutnya mari kita lihat materi yang akan dibahas dalam sejarah perkembangan model atom. Konsep tentang atom pertama kali dikemukakan sejak 400 tahun sebelum Masehi oleh ahli filsafat Yunani, yaitu Leucippus dan Demokritus, yang menyatakan bahwa semua benda terdiri dari atas bagian-bagian yang sangat kecil dan tidak mungkin dibagi-bagi lagi, yang dinamakan atom. Atom berasal dari kata atomos. Dalam bahasa Yunani, a adalah tidak, tomos adalah dibagi. Perkembangan teori atom mulai bermunculan sejak abad ke-19 oleh beberapa ahli, di antaranya yang pertama, teori dan model atom Dalton. Teori atom yang dikemukakan oleh John Dalton antara lain, materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. Selama reaksi kimia, atom-atom hanya dapat bergabung atau dipecah menjadi atom-atom yang terpisah, tetapi atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi kimia tersebut. Suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya melalui penggabungan atom tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Ini adalah gambar foto John Dalton yang mengemukakan teori atomnya pada tahun 1808. Dan ini adalah gambar model atom John Dalton yang diibaratkan seperti bola pejal. Yang kedua, teori dan model atom Thomson. Seorang fisikawan Inggris, Joseph John Thomson, pada tahun 1897 menemukan elektron, suatu partikel bermuatan negatif yang lebih ringan daripada atom. Dia memperlihatkan bahwa elektron merupakan partikel subatomik. Dari penemuannya ini, J.J. Thomson mengemukakan dugaan atau hipotesis sebagai berikut. Karena elektron bermuatan negatif, sedangkan atom bermuatan listrik netral, maka haruslah ada muatan listrik positif yang mengimbangi muatan elektron dalam atom. Maka ia mengusulkan suatu model atom yang dikenal dengan model atom roti kismis sebagai berikut. Ini adalah gambar model atom Thomson seperti roti kismis, di mana atom berbentuk bola pejal bermuatan positif yang homogen, diibaratkan sebagai roti. Ini adalah atom yang diibaratkan sebagai roti. Dan elektron bermuatan negatif tersebar di dalamnya, seperti kismis yang tersebar di dalam roti. Ya, ini adalah elektron yang bermuatan negatif yang diibaratkan sebagai kismis yang tersebar di dalam roti. Dalam mengemukakan teori atom, J.J. Thomson melakukan suatu eksperimen yang disebut dengan eksperimen tabung sinar katode. Pada eksperimen ini, Thomson menggunakan voltase bertegangan tinggi, di mana sinar dipancarkan dari katode menuju anode. Jika medan listrik diaktifkan, maka sinar katode akan mengarah ke atas, yaitu kutub yang bermuatan positif. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa sinar katode tersebut bermuatan negatif, dikarenakan cenderung tertarik pada kutub yang bermuatan positif. Yang ketiga, teori dan model atom Rutherford. Ahli fisika Inggris yang bernama Ernest Rutherford beserta temannya J.J. dan Marsden pada tahun 1911 melakukan eksperimen yang dikenal dengan penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas yang berukuran 0,0004 mm.
Baiklah, mari kita lihat eksperimen yang pernah dilakukan oleh Rutherford dalam mengemukakan model atomnya. Di mana eksperimen ini dinamakan eksperimen hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas, di mana sinar alfa ditembakkan pada selaput tipis emas. Di mana ada 3 kejadian dari peristiwa ini, yaitu yang pertama sinar alfa ada yang diteruskan, dan ada sinar alfa yang dipantulkan, dan ada juga sinar alfa yang dibelokkan. Karena ketiga kejadian inilah, maka si Rutherford dapat mengungkapkan suatu model atom. Mari kita lihat secara lebih dekat lagi. Sinar alfa ini ada yang diteruskan. Ini menandakan bahwa di dalam atom terdapat ruang-ruang yang kosong. Dan terdapatnya sinar alfa yang dibelokkan dikarenakan sinar alfa mengenai inti atom yang bermuatan positif. Dan terdapatnya sinar alfa yang dipantulkan dikarenakan sinar alfa tepat mengenai inti atom. Dari fenomena percobaan tersebut, maka Rutherford mengusulkan suatu model atom yang dikenal dengan model atom nuklir sebagai berikut. Sebagian besar ruang dalam atom merupakan ruang kosong. Ini adalah ruang kosong dikarenakan adanya sinar alfa yang diteruskan. Yang kedua, atom terdiri atas inti atom bermuatan positif dan hampir seluruh massa atom terpusat pada inti atom. Ini adalah inti atom yang berpusat pada inti. Elektron beredar mengelilingi inti. Ini adalah elektron yang beredar mengelilingi inti atom. Jumlah muatan inti sama dengan jumlah muatan elektron sehingga atom bersifat netral. Jadi jumlah muatan proton atau inti sama dengan jumlah muatan elektron sehingga atom bersifat netral. Yang keempat, teori dan model atom Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr menyempurnakan teori Rutherford dengan menerapkan teori kuantum Planck dan Einstein. Menurut Bohr, gerakan elektron mengelilingi inti harus dengan momentum sudut tertentu. Berikut adalah teori yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Elektron beredar mengelilingi inti pada lintasan-lintasan atau orbit tertentu. Elektron yang beredar pada lintasannya tidak memancarkan energi. Lintasan elektron ini disebut lintasan stasioner. Apabila elektron dengan tingkat energi rendah pindah ke lintasan dengan tingkat energi lebih tinggi, maka elektron akan menyerap energi. Peristiwa ini disebut eksitasi. Sebaiknya, apabila elektron pindah ke lintasan dengan tingkat energi lebih tinggi ke lintasan dengan tingkat energi lebih rendah, maka elektron akan memancarkan energi. Peristiwa ini disebut deeksitasi. Baik eksitasi maupun deeksitasi disebut peristiwa transisi elektron. Energi yang dipancarkan atau diserap ketika terjadi transisi elektron terekam sebagai spektrum atom. Ini adalah foto Niels Bohr yang mengemukakan teori atomnya pada tahun 1913. Dan ini adalah gambar model atom Bohr, yang dimana terdapat orbit-orbit, ada bermacam kulit, ada kulit K, L, M, dan N. Yang kelima, teori dan model atom mekanika kuantum. Pada tahun 1924, Louis de Broglie menyempurnakan teori model atom Bohr. Menurut de Broglie, elektron bukan hanya merupakan partikel, melainkan juga dapat sebagai gelombang. Gerakan elektron dalam lintasan juga merupakan gelombang. Pendapat de Broglie ini melahirkan teori atom modern yang dikenal dengan teori mekanika kuantum, yang merupakan dasar pertama model atom mekanika kuantum. Dasar kedua adalah ketidakpastian Hertzsprung. Menurut Werner Hertzsprung, kedudukan elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Hal yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian atau peluang ditemukannya elektron pada suatu posisi. Lintasan bergeraknya elektron bukan merupakan sebuah garis yang pasti, melainkan sebuah ruangan. Selanjutnya, Erwin Schrödinger berhasil merumuskan persamaan gelombang gerakan elektron dalam suatu atom. Persamaan gelombang tersebut merupakan persamaan matematika berupa fungsi suatu ruang 3 dimensi. Elektron boleh jadi berpeluang berada atau ditemukan di dalam ruang tersebut. Ruang ini dinamakan orbital. Ini adalah gambar model atom mekanika kuantum, di mana terdapat inti atom
dan ruang daerah ini adalah daerah kepolajadian ditemukannya elektron atau yang disebut dengan orbit. Baiklah, cukup sekian penjelasan kali ini. Jangan lupa belajar di rumah dan diulang-ulang video ini. Jangan lupa di like, di komen, subscribe, dan share my video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.